Shalom. Saudara, saya ini hampir kira-kira 2 bulan lebih saya tidak kemana-mana. Saya di Semarang, di rumah, dan saya duduk diam di hadapan Tuhan. Sambil saya merenung hati saya saudara, saya pantau dalam hati saya. Ini semua orang Kristen harus begitu. Diam, tenang. Amin. Iya, saudara. Teduhkan semua badaimu dalam ini. Gitu. Kanan kiri kita tuh kan sangat berisik. Ya, tapi kalau saudara dalam batinmu, saudara bisa tenang. Saudara akan menemukan Tuhan. Badai boleh. Tapi ini loh, dalam tenang. Firman berkata dalam tinggal diam, letak apa saudara? Kekuatan. Hari ini, saya kira-kira 2 minggu yang lalu saya telepon WA-WA dengan Bu Maya, WA dengan Pak Edward, WA dengan Bu Maya, dan saya berkata, aku mau isi. Dan nanti setelah ini saya ke daerah Malang Selatan, pulang dari sini, langsung Malang Selatan, karena janjian kebaktiannya yang saya ngomong jam 3 saja supaya saya bisa rest bentar. Enggak Pak, jam 1 sudah kumpul. Jam 3 acara. Nanti pokoknya ngalir aja Pak. Ngalir itu berat. Ya kan? Ya sudah, nanti saya dari sini, saya jam 1 sudah start Pak. Kenapa sih Pak? Saudara, saya datang ke sini ini jauh-jauh, malam saya di Malang. Ya, saya ngajak anak istri, ajak ke Malang, jalan-jalan di mana Kayu Tangan, Heritage. Biarkan jalan-jalan di sana, pagi saya mau ke sini. Karena ada pesan Tuhan untuk tempat ini. Amin. Tuhan, apakah saudara percaya bahwa Tuhan baik untuk tempat ini? Kalau saudara percaya, ambil apa? Tanda kita percaya bahwa Tuhan baik untuk tempat ini. Apapun, dia baik untuk tempat ini. Walaupun kadang kita nggak bisa ngelihat rencananya dia. Noisy kanan kiri ini. Ribut kanan kiri ini. Harusnya kadang mengganggu. Tapi percayalah, dalam sini harus saudara patok kuat. I trust you. Apapun yang terjadi, I trust you. Amin. Mari kita bersama-sama, dan saya buka di Lukas 16 ayat yang ke-10. Bisa dimunculkan? Lukas 16 ayat yang ke-10. Siapa yang mau jadi besar? Amin. Apapun, siapa yang mau jadi besar? Lukas 16 ayat ke-10. Barang siapa setia. Dalam apa? Ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, dulu saya berpikir begini. Mungkin saya bacanya Alkitab yang kebablasan mungkin. Saya berpikir begini, kadang-kadang hamba Tuhan berkata, kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikanmu hal yang besar. Ini tidak ada. Kalau saudara setia dengan perkara kecil, langsung apa? Baca, ia setia juga dalam perkara. Itu bukan gini, kamu mampu setia dengan 1 kilo, besok tak angkatin 2 kilo. Oh setia 2 kilo, tak angkatin 5 kilo. Enggak. Itu langsung, kalau saudara diberi kepercayaan Tuhan dalam perkara kecil, Tuhan akan, kamu dipercaya dalam urusan yang besar.
Sekarang pertanyaannya perkara kecil itu apa sih? Kadang-kadang kita, makan apa? Lotek, berapa? 5.000, kecil. Betul? Makan Indomie, berapa sekarang? Kalau di sini Indomie berapa? 3.000, yang sama masak. 5.000 lah, ya. 6.000. Makan Indomie tak traktir. Lo kok berani? Kecil. Indomie. Betul? Kecil. Parkir tak bayar 2.000. Kecil. Apa sih yang dimaksud dengan perkara kecil ini? Saudara kalau bisa menemukan saudara setia dalam ini kecil ini, saudara percaya langsung perkara besar. Lah, sekarang kenapa perkara besar tidak terjadi? Ya karena perkara kecil saudara tidak berarti. Kok lupain? Mari. Yang dimaksud dengan perkara kecil adalah hina, paling kecil, paling rendah, sedikit sekali. Bayangin, saudara ya. Perkara yang, kamu kalau setia dengan perkara hina, perkara tidak mutu, tidak paling hina, paling kecil, dia akan memberikan kamu perkara yang besar. Simpel. Perkara kecilnya apa, Pak? Kebaktian selesai, tidak ada yang lihat kamu ambil sapunya. Bapaknya yang biasanya jaga bawah, yuk, siapa namanya? Pak siapa? Pak Kris. Hari ini, pagi ini tidak ada. Sore, dia penjaga sore. Saya ketemu. Saya punya perkara bagus. Ini bisa dicontoh. Termasuk anak-anak. Kami di gereja ada satu orang yang buta huruf. Kalau diajak ngomong, asal tidak terlalu jauh, normal semua. Saudara tahu, yang dikerjakan tidak pernah. Semua sudah pulang. Dia ambil sapu, dia nyapu. Saudara. Nyapu gereja. Bersihin WC sendiri. Tidak ada yang nyuruh. Tidak ada yang nyuruh. Sapu. Bersih. Tidak ada yang melihat. Kalau siang, semua mau pulang kita, dia ambil sapu, nyapu itu sampai jauh. Mungkin dari sini itu bisa sampai masjid sana. Yang masjid sebelah sana. Sapu sama dia. Saya sambil bawa apa namanya? Bosok Jawa. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesia serok. Kalau bahasa Jawanya engkrak. Ya. Cikrak sana, kalau saya engkrak. Yang benar sama aku. Dia bawa serok. Masukin serok. Buang sampah. Sambil tetangga-tetangganya disapu. Setiap perkara paling ada yang mau peduli dengan orang nyapu. Pendetanya aja tidak peduli. Jemaat. Seringkali ada jemaat pulang, liatin. Jemaat pulang, liatin. Ini buta huruf loh ya. Setia. Saudara tahu apa yang dilakukan? Saudara siapa yang ingin dapat iPhone 15? Ada yang ingin. Setia dan perkara kecil. Saudara tahu, dia sapu itu, tiba-tiba ada orang lewat. Kasih HP. Zaman itu, saudara, orang pegang iPhone 15, saudara. iPhone 12 aja ambekannya Senin Kemis. Ya, ini iPhone 15. Nyok, kasih dari mobil. Kasih. iPhone 15. Ketika dibuka, saudara, ditunjukin sama teman-temannya ketawa semua. Kenapa? Nggak bisa baca dikasih HP. Sudah mbok ditukar sama yang bisa baca dikasih HP jelek kan. Tapi ini dapat iPhone 15. Sekarang harga berapa ini? Baru 15 jutaan. 18. Bayangin. Kerjanya apa? Nyapu. Noto kursi habis kebaktian diatur. Tidak ada yang lihat CS. Tapi Bapak di surga melihat. Kamu setia. Ya tak kasih HP iPhone 15. Tidak berhenti sampai situ. Bayangin saudara. Perkara hina toh.
Siapa yang mau anak muda di sini nyapu? Gengsi Pak, kulitku ireng Pak. Gitu. Lonteng ini wajah nanti kan, separuh putih, separuh hitam. Ini panas-panas pakai topi nyapu. Tiba-tiba ada seorang wanita lewat. Besok kamu ke Israel ikut aku. Full tak bayarin mulai kamu keluar dari rumah sampai di Israel sama tak kasih sama. Ini orang saudara, paspor heran duit. Orang kan gini, kita kalau mau keluar negeri, mari kita mempersiapkan kanal-kanal kita. Opo, paspor, ini paspor aja enggak punya. Bikin KTP aja, tanda tangan cap jempol. Sini ada yang KTP-nya cap jempol? Menurut saya enggak ada, semua harus pakai tanda tangan. Ini enggak, ATM aja bingung. Tapi mata Bapak di surga melihat. Ini jangan terus balik, yuk habis sambil sapu nyapu nih. Ya bagus sih. Gereja jadi berkat untuk kanan kiri. Amin Pak. Siapa tahu dengan saya khotbah sini terus saudara-saudara sadar, resiki kali bareng-bareng. Hina toh? Betul enggak? Apa ada yang lihat? Tonggomu geli. Ini kesambet apa? Balik gereja kok doang ngambil itu bersih-bersih. Saudara, setia. Jemaat lihat motornya jelek ini, si buta huruf ini. Motormu besok taruh tak hasil bayar. Jangan macam-macam nanti aku tak mancing lah, aku tak nyapu, malah saudara dikasih duit sama orangnya, sak pawai Pak. Ujian. Tapi kalau saudara dengan rela hati sadar, saudara hari ini ditugaskan dengan Pak Pendeta saudara, habis kebaktian ngepel ya, tolong biar kebaktian sore itu bersih. Iwang Ibu Maya nyapu atau cuci piring. Saudara berkata, oke siap, tak bantuin nyuci piring. Tidak ada yang lihat. Dan saudara juga tidak berharap. Orang yang teman saya itu jemaat itu tidak berharap dikasih uang sama kita. Tidak ada saudara. Ngangkuti sampah. Hina. Tapi dari perkara hina itu, Tuhan angkat. Heboh. Saudara. Karena Pak Pendetanya tidak pakai iPhone 15, dia pakai iPhone 15. Hamba Tuhannya, jemaat yang lain yang itu yang WL dan teman-temannya pergi Israel, tidak disangoni. Dia disangoni dari keluar rumah, sampai pulang rumah, sampai balik. Duitnya di Israel utuh. Loh kenapa? Dijajain orang-orang. Anak kasihan. Loh. Hari ini dia diperkara besar lagi. Mulai sekarang, bantuin nyalain AC. Setia. Saudara mau dikasih yang besar dengan Tuhan? Bangun tidur langsung sikatan minggat. Tidak duduk diam dengan Tuhan. Aku tak nunggu di pintu gerbangmu dengan setia. Saya ini sebenarnya aku Tuhan aku kalau mau ke luar kota itu saya tuh sudah maaf ya dalam rangka tak putusi semua. Aku mau diam. Saya diam memang. Saya diam, saya nunggu Tuhan, saya cari Tuhan. Sampai firman-Nya muncul baru saya. Tiba-tiba di bulan apa? Maret ya. Bulan lalu ketemu seorang. Disalami saudara. Dia 4 bulan nyariin saya enggak nyariin. Dia nyari. Saya enggak nyariin, ketemu. Katanya gini, saya tuh cari Bapak. Enggak pernah ketemu. Ya, bahwa saya tuh bongso siluman aku ya enggak tahu ya toh. Kalau di gereja senyap, wajah saya berubah gitu. Tiba-tiba ketemu. Karena setiap kali ketemu di WC. Dia ke WC, saya lagi keluar, ketemu. Saya enggak kenal. Enggak kenal sama sekali orangnya. Sama sekali saya tidak kenal orangnya, sama sekali. Tiba-tiba dia samperin saya dan berkata, Pak Charlie ya? Ya, saya mesti ngosok, bukan saya Wiranto, kan ya enggak toh. Mesti saya ngaku diri saya, Pak. Ya betul. Ngobrol panjang kali lebar tentang beban di hatinya. Ya kok pas. Saya ketemu dia madep. Apa meneh gitu. Tiba-tiba saya diamplopi sudah. Berkat. Saya sembahyang. Ini saya itu sudah mau meninggalkan wilayah itu.
Ada, maaf nih, kejengkelan tertentu dalam hati saya. Ya, tiba-tiba saya ketemu satu orang. Dan saya berkata, oke, tapi aku tak doa dulu ya. Kapan waktunya? Nah itu, ketika doa saya teringat oleh gereja ini. Saya ngomong sama aku mau. Saya telepon teman saya yang satu yang berkati saya dan dia terbeban daerah lain, saya mau. Aku mau ke Sidoarjo. Dari Sidoarjo ke daerahmu itu dekat. Boleh enggak? Loh, Pak, saya tunggu, Pak. Bapak datang ke tempat saya. Oke. Hatiku tak taruh. Saudara, ketika kita mau nih, semua perbekalan dicukupi. Kalau hari ini, saudara, aku mau Tuhan untuk sekali lagi melangkah, perbekalan dicukupi. Tak kasih tahu, saya enggak mau masalah nih, tapi ini nih, selama saya berpuasa tidak kemana-mana, perbekalannya juga mandek. Betul ya? Tapi ketika kita melangkah, nggak ada yang lihat, saudara. Nggak ada. Bapakmu di surga itu melihat. Makanya kita harus produktif. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus punya tujuan. Amin. Anak-anak yang sekolah, kalau aku mau berkat itu ngalir. Coba Pak Edward, punya anak dua. Kamu habis ini mau ngapain? Aku mau tidur-tiduran aja, Pak. Orang bakal dikasih sama orang tuanya. Ngapain orang tidur dikasih? Tapi kalau dia berkata, aku mau, Pak, aku mau melangkah, aku mau melayani daerah sana. Anak-anak muda usianya 3, 4. Pak Edward akan berkata, aku akan bantu kamu ke sana. Tenang aja. Saudara ini, setialah dengan perkara yang kecil, yang hina, yang tidak kelihatan, yang dipandang orang itu percuma. Bapakmu di surga lagi. Mulai lagi, ayo, mulai lagi melangkah. Saudara mau jadi berkat? Mau enggak? Apa amin? Mau jadi berkat? Berkati sedulur tetanggamu. Ketika saudara melangkah berkati seorang lain, berkatmu ngalir. Tapi kalau saudara Tuhan di mata, pokoknya gereja itu untuk hidup untuk kita semua, dosa untuk orang lain. Ya mandek semuanya. Kasih tahu, perkara memberikan makan tetanggamu yang nggak punya itu ada yang lihat? Nggak ada. Yang lihat ya tetanggamu yang dapat itu. Tapi ketika saudara melakukannya, berkat ngalir. Langsung saudara dikasih perkara besar. Besok ngasihnya nggak 1, 2. Karena didit tiba-tiba uangnya ngalir. Gitu. Saya kasih tahu, mandek. Bayangin. Saya berkata, aku enggak mau. Kalau dagelan aku nang gereja iki, ya toh. Kalau dagelan toh, topraan aku nang gereja. Tapi ketika saya mulai starting, aku mau tuh ya, jadi berkat. Untuk daerah-daerah itu, aku mau. Aku percaya Tuhan ngalir. Ngalir, saudara. Saya berdoa, saudara. Ini gampang. Saudara melangkah dalam perkara yang kecil, apa? Kamu pasti setia juga dalam. Amin. Ngai perpuluhan, mbok sodet, mbok ketok, enak-enakan pakai duit, kasih perpuluhan, tak langsung gereja, tuku sepatu anyar. Duitmu mandek. Ini loh, Maleki, buka. Malaikat 3 ayat 10. Omongi, saudara pingin diberkati enggak? Pak, diberkati kok mesti harus perpuluhan toh, Pak? Setia. Perkara cilik. Nah, ini. Baca bareng-bareng ya. Apa? Bawalah seluruh apa? Supaya firman Tuhan
apakah aku dan ora usah ngurusi duit sing mlebu di kotak. Urusannya Tuhan dengan yang buka kotak. Jangan kita jadi hakim. Saya ini ada satu perkara di gereja. Ruwet. Saya nangani. Karena orangnya emosi, mau lapor polisi segala. Saya ngomong sama orang. Oh enggak apa-apa, lapor polisi silahkan. Tapi kamu jangan jadi hakim untuk orang. Kenapa? Matang akan ditembakkan Tuhan. Saudara, Maleki 10 ini dalam bahasanya kan ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Terjemah lainnya katanya ada rumah Tuhan, terserah. Supaya ada persediaan makanan di rumah. Dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan apa? Berkat. Terjemahan lainnya berkata begini, kasih sepersepuluh ke rumah Tuhan. Karena itu hak. Siapa yang di sini punya mimpi liar? Aneh. Kudus mulia jemaat Tuhan. Ada yang punya mimpi liar enggak? Hah? Lah aku aja punya. Hamba Tuhan enggak boleh mimpi liar. Loh salahmu, kamu enggak mau, aku mau. Wah, aku sudah punya mimpi liar, aku punya rumah pertenaan, perkebunan di gunung, saudara. Atau ngingoni sapi, ayam, dan konco-koncone. Mobil, aku bisa bertenak, bertani, melayani. Aku pengen punya ini Tuhan. Lah, manusia. Saudara enggak punya apa, enggak pengen apa-apa. Makanya mandek berkatmu. Mimpi ran duwe. Kamu punya mimpi apa? Yang dulu. Hah? Merit, dari bojo sugih. Boleh loh. Oh, mimpi ya, boleh toh? Apa? Hah? Pramugari. Mimpi yuk takut. Lah aku mimpi yuk. Saudara tak kasih tahu. Siapa yang ingin punya mimpi? Oh, aku punya mimpi Tuhan bojoku 5. Hindarkan dari pikiranmu. Tapi kan saudara itu punya pikiran gini. Aku pengen nyekolahke anakku nang Airlangga. Jadi dokter. Aku udah pengen di warung. Warungku aku ngulek pecel. Rujak cinguran kuwi wong teko mampir tuku. Enggak ada yang punya. Aku duwe loh saudara. Bagaimana saudara mau diberkati? Mimpi airan duwe Tuhan Yesus Kristus. Kamu apa mimpi? Jadi dokter. Jadi dokter belajar keras. Tuhan akan menyertai. Loh, firman ini berkata, hei, ini saya terjemahkan bahasa Jawa Surabayaan ya, dan mudeng ya. Kei 1/10 yang omah Tuhan. Supaya iso mangan hamba-hamba. Dan buktinya aku. Apakah aku rak buka tingkat-tingkat langit buat itu? Nah, terjemahan lainnya ada mungkin. Dan mimpi liarmu pun tak penuh. Saudara tak kasih tahu ya? Kalau saudara tidak bisa tangkap, berat 1/10. 10 juta, mau porong, jadi berapa? 1 juta dikasih makan disusiti 10 kali, betul? Kok kayak pecel so mendem. Kok kayak es dawet melending. Betul? Nek saudara berkata, itu ya, itu bagiannya Tuhan kasih. Jumlah bu persembahan, enak-enakan. Orangnya gue. Makanya Tuhanmu tukang parkir. Kamu dapatnya 1 juta, Tuhan mau cemplungin 10.000. Oh, cukup gue 10.000, kerajaanmu gede Tuhan cemplungin. Bukan masalah kerajaannya dia besar.
Tapi itu adalah bagian kita memotong semuanya. Masukin. Eman-eman, bukan urusanmu Tuhan. Aku percaya. Terbuka. Saya punya mimpi liar loh, saudara. Saya sekarang hampir 50% sudah hampir terjadi mimpi liar. Semua pendeta untuk mimpi liar. Aku manusia. Cuma jabatan pendeta, tapi aku punya mimpi. Ya, Pak, punya mimpi. Kadang itu saya mimpi jadi Ipin dan Upin. Jadi nganggo dadasan yang arep perempatan. Kacrak. Haji. Betul? Coba yang cowok. Aku pengen dua ranking tuh. Caranya apa? Masukkan 1/10. Disiplin dirimu masuk. Jangan berpikir, enak-enakan Pak I2 tak cemplungi duit 1 juta. Mesti tuku jas sepatuannya. Dosa. Urusannya dia dengan itu. Urusanmu adalah kamu potong. Ini buatmu tuh. Saya tak kasih tahu. Saya dulu kerja 2000, mulai tahun 2000 sampai dengan 2006. Posisiku bukan acrak-acrak, posisiku tinggi. 1/10 ngei. Boten. Tahu boten toh? No. Kamu tahu saya pulang bawa apa? Berangkat dengan gagah bawa koper saya. Pulang bawa apa? Kardus. Tambah ke Pak, tambah kiri yo. Karena saya berkata, eman-eman duit tak masuk ke persembahan. Tak buat beli rokok, makan, buyang-buyung, minum. Itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan. Masukin. Pak, sakit Pak. Ini duit aku gajian sebulan. Ini UMR berapa? UMR berapa UMR? 49. 5 juta lah ya. 500.000 tak lebok ke. 500.000 tak tukok ke rumah. Sangat sederhana cicilan sebulan. Betul? Ini masuknya. Ini kan tak persembahan dan pembangunan sini. Saudara akan dibuktikan dengan Tuhan. Ketika kau nyemplung, saudara akan membuktikan bahwa Tuhanmu akan buka tingkap langit. Amin. Tapi kalau urusanmu dengan ini yang paling mudah, yang tidak pernah kelihatan siapapun, saudara sunat. Harusnya 5 juta. Tak sunat 250.000 ya. Itu 250.000 tak kentongi. Dimasukkan ke sini. Di atas disunat. Amin. Saya punya pengalaman. Saya mendoakan tanah teman saya. Pak doain karena bertahun-tahun tak payu. Pak, tolong Pak, saya doakan. Lagi kayak orang jual beli tanah. Makelaran. Doa. Dalam 2 minggu, tanahnya laku, saudara. Laku gede banget. Tanahnya sak kuplik, lakunya gede. Dan dia tebus. Puji Tuhan Pak Cali. Tanahku laku. Piro? 5. Wah, puji Tuhan, haleluya. 5. Amin. Tiba-tiba 2 hari, 3 hari. Kemudian transfer. Dia percaya. Pak Cali. Bawa duit. Saya berikan ini 1/10 yang buat Pak Cali. Saya ngawur kue. Ngawur. Lu kenapa? Masukkan gereja, bukan saya. Walaupun aku orang hamba Tuhan, masukkan. Karena tertulis bukan apa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah, apa? Bukan rumahku dewi itu, rumah masukin ke sana. Pak Cali enggak mau, enggak. Saya tanya orang, nah aku tak jiko Pak, kantongi rumah yang puji Tuhan itu seperti ngawur. Hargamu akan dibatasi dengan itu. Aku enggak mau hargaku dibatasi. Aku mau batasku luas. Masukin aja ke sana, tak anterin. Kamu transfer, tak anterin. Ini di depan kasir, teller, mau tanda tangan. Bener nih, nomor rekeningnya enggak, nomor telepon, ngawur kamu. Masukkan ke sana. Sayang loh Pak. Ya bener nih, jadi sayang, saudara itu.
Sopo ndak ngiler ya toh? Doa ke delok tok nung doa aku ndak sampai 5 menit, 3 menit untuk duit gede. Ndak, aku ndak mau hargaku dihargai sedikit. Maksud ya? Karena Tuhan itu unlimited. Saudara aja kalau beli pulsa aja wifi unlimited senangnya minta ampun, betul? Nah ada yang 2 giga, wah jangan masukin sampai dredek biasa. Aku mau lihat Tuhan akan membuka tingkap. Saudara, 3 bulan berikutnya betul pindah tempat. Kasih tahu, ini loh setialah nih. Saudara akan hidup. Wah, aku cuma seminggu tuh dapat 400.000, Pak. Cemplung no, saya ketahui. Maneman, Pak. Sayang, Pak. Dia sedang menyunat hati. Musuhnya Tuhan apa? Hah? Musuhnya siapa? Menang kabeh, Pak. Musuhnya Tuhan ki artis sebelah, Pak. Wow. Tuhan berkata, kamu tidak bisa nyembah aku dan Mamon. Hari ini Tuhan yang kamu sembah siapa? Dia atau Mamon? Saudara mau hidup diberkati dalam tiba-tiba orang ngejar semua kepadamu. Ngejar, ngasih berkat kepadamu. Laku ini loh sebenarnya. Cemplung nomor bulan. Oh Pak, saya cuma setiap minggu Pak. Setiap minggu saya ada gajiannya tiap minggu jiko. Cemplung. Ini buatmu Tuhan. I bless you. Tiba-tiba semua opportunity, semua pintu kesempatan itu terbuka buat kamu. Orang ngejar apa ya, berkat, kamu dikejar berkat. Kenapa? Ya ini simple ini. Nah yang simple ini aja mau lupakan menjalur berkat gede. Toklek sih ilmu malah. Untuk berkat gede, wabah tiba-tiba kaget, jantungan teksek. Tahu teksek? Lah, untuk berkat malah mati. Anda yang mana untuk berkat gede? Bojone wae piye? Tuhanmu mati, disalib, bukan buat bukan gini. Aku gak mati, Tuhan Yesus mati. Mayatok, saya lihat. Bukan. Aku, dia akan jadi berkat untuk orang lain. Amin. Gitu. Setialah dengan perkara kecil. Apa saudara? Kamu pasti setia dengan perkara kecil. Nek kue dicemplungi 1/10%mu setiap bulan 50.000 buat cemplungnya di kotak. Dan Tuhan lihat berkata, anakku maksudnya. Mulai minggu ini, kamu gak akan ngasih 50.000 lagi. Setiap minggu kamu akan ngasih 500.000. Amin. Setia. Pak, urusannya duit loh. Kasih tahu, kalau saudara tidak bisa menang dalam urusan memberi persembahan perpuluhan, kamu sesak kesana tok kowe. Ingin ambekan nih lego. Masuk. Sudah, saya punya teman yang jual tanah ini. Akhirnya ketahuan. Jadi dulu saya suka ngitung uang persembahan. Di kotak persembahan dibuka itu saya suka ngitung duitnya. Setiap kali saya ketemu orang dengan di amplopi itu zaman dulu, itu sama tas di karet itu. Bisa 10. Ini pekerjaannya sopo. Kalau dibuka saudara, 5.000, 2.000, 10.000, 100.000. Isinya begitu. Apa ini gereja, apa itu dimasukkan. Baru ketahuan, itu teman saya yang jual tanah itu. Jadi semua bisnisnya setiap malam dapat berapa? Malam ini dapat 5.500.000 jijiko. Masukkan dulu. Setiap jadi amplopnya panjang. Perpuluhan. Tuhan kita berkata, sak mimpi dia pun tak kuasa. Mimpi liarnya punya apa? Kebun binatang. Nah, ada yang mimpi begitu? Tidak ada toh. Mimpi gawe cacing urus saya tidak pernah apa-apa. Ini mimpi kebun binatang. Kenapa? Aku pengen punya kebun binatang Pak Charlie. Di tengah-tengahnya ada penginapannya, ada harimaunya, ada singanya.
Sekarang hampir terjadi. Mimpi liar yang cuma lakukan setia. Amin. Lakukan setia. Pak, lah saya sekolah. Lah sekolah ini jauh ibu bapakmu toh. Betul enggak? Kamu sekolah jauh ibu bapakmu. Berapa? 25. 10% ini berapa? 2.500. Berarti toh, parkirmu berapa? Parkir motor sini 2.000. Besok rasa parkir motor 2.500 pecah lagi. Papat. Berapa? Seret. Masukkan Tuhan ini perbuat. Amin. Ini enggak? Kamu ingin lepas dari itu? Caranya ya bingung loh, masuknya bagaimana? Betul loh? Kalau kamu berani taruh yang kecil ke dalam kotak yang tidak, Tuhan akan bukakan yang lain atas hidup. Amin. Berani enggak? Enggak. Cuma berjutu kewajiban disuruh jadi singer. Jangan. Berani motong. Ketika saudara berani motong, perkara besar dikasih. Lalu saya enggak berdoa, Tuhan aku masukkan persembahan dalam jumlah yang gede. Caranya, bukan pikir caranya Tuhan. Yang penting, aku mau. Saudara akan dibukakan tingkat lain. Diberkatkan. Amin. Kasih tahu satu cerita. Setelah ini saya tutup. Karena berhentinya sampai bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Yang ini tidak bisa mau lakukan. Setia yang kecil ini tidak bisa mau lakukan. Jangan berharap perkara gede. Jangan berharap jadi lurah. Amin. Kasih tahu nih. Saya tidak tahu saya pernah kesaksian di sini enggak. Saya sembahyang disuruh Tuhan ini. Pergi ke daerah Malang Selatan, bagian timur sana. Jadi perbatasan dengan Lumajang. Gung Lewang Liwung daerahnya. Tahu Gung Lewang Liwung enggak? Gung Lewang Liwung itu rane sopo-sopo. Hutan. Layani ke sana. Layani ke sana, habis pulang dari pelayanan, hamba Tuhan yang nganterin saya dapat motor. Bapak dapat apa? Dapat solar. Solar apa? Wajahku ireng kabeh. Rumah banjir, mungkin banjir apa? Cepat hilang. Lumayan. Saya kalau banjir itu 4 hari. Itu dari air bersih jadi air payau. Saya hidup dengan ikan gabus dan bandeng. Tuhan Yesus. Betul? Belum. Saya minta rumah kan wajar sama Tuhan, mau bapakku. Aku nggak minta sama Pak Ibu, aku minta sama Tuhan. Dia dapat motor sama Tuhan. Kenal temannya Pak Ibu. Balik saya protes. Dia kerja cuma 3 jam Tuhan untuk motor baru. Aku sudah 1 hari full malam. Besok sama dia setengah hari. Berarti berapa? 1,5 hari. Aku yuk ini. Sombong. Saksi pas. 1 bulan setelah itu saya ngomong. Batin dalam batin. Wong Jawa ngerti bahasa batin toh. Rasa diucapin, nek diucapin ini kepingin. Ini batin ini. Mosok ke Tuhan. Dan itu akurat. Dan saya ditelepon pagi-pagi, sore, siang. Nanti sore kamu ke showroom. Apa nih showroom? Apa kan delok-delok tok nunggu showroom gitu. Kamu tak yuk ikut aku ke showroom apa? Cuma delok-delok tok kan jengkel ke hati gitu. Ya, ngomong gini sama. Nanti kamu mobil yang mana? Serius. Yowes, pokoknya kamu ke showroom, orangnya showroom sudah tak omongi saya nonton. Ini Pak mobil yang dipilih. Dan kamu yang lain, ya sudah ini cukup. Bisa Pak, bawa pulang aja. Bawa mobil. Angkatnya naik, grab balik bawa mobil. Tujuhku tak masih. Ya, kunci mobil sama. Apa ini? Kau tuku menah? Enggak. Aku dikasih. Hari ini mobilnya pakai anak saya. Bapaknya kalah.
bapaknya naik motor aja. Tapi kita kasih tahu, ketika kamu setia dalam perkara kecil, ketika ini melangkah tanpa memikirkan pancingan, kau melangkah dalam aku moga-moga Tuhan aku jalan ini toh di hadapanmu kira kakak baik terus aku sudah dapat apa-apa. Bukan itu, hatimu dengan tulus melangkah. Ikuti semua. Amin. Kalau yang kecil aja kamu tidak melakukan, berharap yang besar itu nek boso semarangan enak. Wajah diraupi. Tahu wajah diraupi. Lu mau kamar mandi dulu. Ben sadar. Amin. Saya ngomong kayak gini, saya tidak mengharap duit loh, saudara. Tak kasih tahu. Saya tidak mengharap. Kalau saya ngomong uang, ketika saudara bisa, aku tidak mau terikat. Aku mau terikat dengan kasih Kristus. Malaikat 3 tak cemplung ini. Saudara akan melihat mujizat. Tapi kalau saudara berkata, ngomong duit meneh, perpuluhan. Rasa aku perpuluhan dari dulu ora sugih-sugih. Lah perpuluhannya mbok sunat. Saudara tidak cemplung. Berkatakan amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu hari, kami waktu gereja masih lama tuh utang. Dari utang 250 juta jadi 500 juta. Jemaatnya kayak ini. Tekot. Puji Tuhan ini masih pada kerja. Jemaatnya kayak ini nih. Wah, kamu apa SMA apa? SMA. Kuliah mana kuliah? Kuliah. Jemaatnya adalah kuliah dan SMA, paling kecil SMP. Sing liya-liya ya wis sepuh, wis bubar gitu. Utang 500 juta, caranya bayar bagaimana? Wong kalau perpuluhan cuma 1 juta. Di sini bocah-bocah. Tidak ada. Tapi ketika yang bocah-bocah ini mau memberikan persepuluhannya kepada semua yang dicintainya, semua yang disukainya ditaruh di mezbah Tuhan. Disembah. Kasih tahu ya, motong tuh sakit di hati. Kasih ke kamu Tuhan. Ini bagian. Kasih tahu. Dan lebih dari sebulan. Tingkapin surga. Amin. Utang 500 juta. Ketika semua memberikan persembahan. Hatinya dipotong dari semua. Itu udah duit yang dipotong. Kan ada orang perempuan senangnya boneka kesayangan. Betul? Nek turu dikeloni sambil kena iler itu. Betul? Ada orang yang suka sama guling. Diputer-puter, diambu-ambu itu. Itu dikasih ke Tuhan. Bayangin, apa berharga? Nah, memang Tuhanmu yang surga itu kekurangan guling apa? Dikasih. Ada yang bawa tep kumpu. Tep kumpu itu kan kebanggaan ya. Tenteng ini ya dulu ya. Berden-berdenan itu loh. Taruh. Yang sepatu. Ada uang transport. Tidak ada artinya. Tidak ada yang lihat. Itu kecil di hadapan banyak orang kaya. Tapi itu besar di hadapan surga. Tahu? Duit yang apa Tuhanmu ini ngene surga breden ngono lho kamu. Dudak loh. Tapi itu yang tersayang dikasihkan dengan Tuhan. Tak kasih tahu. Sebulan kebuka. Itu semua dijual, saudara. Laku berapa? Tanggal 500 juta loh. Itu dijual semua. Laku 5 juta. 1% dari gopek. Ya. Kasihkan ke bank. Bank guyu, saudara. Utangmu 500, bayarmu 5 juta. Ini penting aku bayar sih. Setelah itu diserahkan. Tiba-tiba sore hari kedatangan suami yang sudah sepuh. Pak, saya mau ketemu. Ketemu apa? Sebentar kok, Pak, saya mau ngomong sebentar. Saya duduk masuk kantor. Pak, saya disuruh Tuhan. Bawa tas plastik, saudara. Taruh di meja. Letak. Kita saya tinggal waktu apa ya? Buat letak. Sudah Pak, tolong didoakan.
ini adalah yang persembahan yang terbaik dari kami. Betul kan? Dibuka. Isinya apa? Emas lantaan. Capnya itu VOC. Zaman nenek moyang awake durung lahir. Ya, berapa saudara? 1 kilo. Duitnya 1 kilo dikasih kan, dijual. Bukan dikantongi masih itu. Jual, duitnya bayar bank. Ketika bank terima duit 1 kilo emas itu. Wow, kok bisa tau gereja banyak duitnya? Dulu ketika duitnya sidik, gereja kok kere. Ya, duitnya banyak. Duitnya itu sopo korupsi. Ketika itu diberikan semua. 6 bulan selesai. Caranya bagaimana Pak? Gak usah urusan caranya. Tapi yang jelas tingkap langit kebuka. Itu ngalir. Orang dari jauh-jauh bisa datang. Harus dimulai dari kalian. Amin. Kalau dari kalian berkata, enggak, persepuluhan nanti kita ambil Pak itu. Urusannya Pak itu adalah Tuhan. Urusan kita adalah motong. Kalau saudara tidak terikat oleh mamon, hidupmu akan dikejar mamon. Tapi kalau kamu, kalau sama mamon, sama duit, tahu, kayak buka harimau. Duitnya menjauh. Tapi kalau kamu indah, karena kamu setia dia, itu nyamperin kamu semua. Bagaimana cara memegang kupu-kupu? Dengan saudara jadi bunga yang indah. Kupu-kupu akan datang kepada. Tapi kalau saudara bunga temblean, tahu bunga temblean? Dulu kan zaman kecil ya, bocah turut isi kembang bunga temblean, taruh mulut itu. Laler pun tidak akan nyamper. Tapi kalau saudara mawar yang indah, kupu-kupu akan datang. Amin. Saya berdoa sederhana, saudara. Setia dengan doamu, setia dengan memberi perpuluhan. Saudara akan dikasih perkara yang besar. Saya tidak menyuruh saudara, setialah, kamu setia macam-macam, blosor, enggak, setia dengan yang kecil. Saudara akan diberikan setia yang besar. Ingat cerita saya, tukang nyapu. Tidak bisa baca tulis, dapatnya iPhone 15. Pergi Israel. Saudara pernah pergi Israel? Belum. Ini tukang sapu. Bukan karena masalah apa? Karena dia setia. Setialah. Urusan Tuhan bales itu urusannya dia. Gusti Allah yang ngurusin. Pangeran yang ngurusin. Urusan kita adalah lakukan. Kalau yang kecil aja, yang ini aja saudara lupain, berkat tidak akan nyampe itu. Percaya. Lakukan. Templongki. Enak-enakan Pak Edward, urusannya Pak Edward, rasa ngurus. Ini akan buka sesuatu. Amin. Mari kita balik dulu. Terima kasih Tuhan untuk siang ini, pagi ini, Engkau setia. Engkau yang berperkara, setialah dalam perkara kecil. Engkau akan setia dalam perkara yang besar. Biar tempat ini jadi cerita tentang kemuliaan-Mu. Bagaimana Engkau bekerja di tempat ini. Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan.